Halo para pengangguran sukses dimanapun kalian berada. Lamaran sudah ditolak, Anda terkena PHK dan chip kalian belum terisi. Solusinya hanya Mbak Kosipa yang tahu. Balik lagi ke channel RPL Mukti. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Hounds of Love. Film bergenre thriller ini diambil dari kisah nyata tentang serangkaian penculikan gadis-gadis belia yang terjadi pada tahun 1987. Sebelum kita bahas videonya, jangan lupa subscribe dulu Iping. Di awal film ini, kita akan diperkenalkan dengan pasangan pasutri psikopat yang bernama John White dan Evelyn White atau biasa dipanggil Epi. Keduanya memiliki kelainan seksual yang terbilang tidak lazim, yaitu hobi melakukan hubungan intim bertiga dengan gadis-gadis yang hampir seumuran dengan anak mereka. Namun, partner ketiga mereka bukanlah seorang ublag atau PSK Cilembang, melainkan gadis muda belia yang diculik dan dilecehkan secara paksa. John bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik jika gadis tersebut melawan. Setelah cukup puas dengan aksi bejat mereka berdua, John akan membunuh korban dan menguburkannya di sebuah hutan terpencil. Sedangkan tugas Epi membersihkan bukti-bukti yang berserakan di kamar di mana korban disekap, seperti bercak darah, tisu basah, kondom, hingga mainan-mainan seks. Lalu scene berpindah pada seorang gadis yang bernama Vicky. Gadis yang masih dalam keadaan tidak stabil karena terpukul atas perceraian kedua orang tuanya. Vicky selalu merasa terkekang karena sifat ibunya yang terlalu overprotective, dan satu-satunya orang yang membuatnya merasa nyaman hanyalah pacarnya yang bernama Jason. Singkat cerita, di suatu malam Vicky meminta izin kepada ibunya untuk pergi berpesta bersama pacar dan teman-temannya. Namun ibunya melarang dengan alasan nilai sekolahnya yang anjlok karena Vicky sering keluyuran. Jelas, hal tersebut membuat Vicky tidak merasa senang. Secara diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya, dia pun berdandan lalu pergi keluar dari rumah untuk mengikuti pesta tersebut. Saat sedang dalam perjalanan, Vicky dihampiri oleh mobil John dan Epi. Kemudian, John dan Epi menawarkan tembakau terlarang kepada Vicky seharga $10. Merasa Vicky membutuhkan barang tersebut, ia pun tertarik untuk membelinya. Namun, John beralasan bahwa barang itu ketinggalan di rumahnya. Kemudian, dia mengajak Vicky masuk ikut ke mobil untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya di rumah, John dan Epi dengan keramah tamahan palsunya mengajak Vicky untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Epi langsung diberi minuman keras yang telah dicampur dengan obat bius. Setelah meminum minuman tersebut, pandangan Vicky pun menjadi kabur dan dia langsung lelah tak berdaya sehingga John mengangkatnya, kemudian dia mengikatnya di atas ranjang. Sementara itu, ibunya Vicky menyadari bahwa anaknya tidak berada di dalam kamar. Lalu, ibunya mencoba menelpon suaminya dan beberapa teman Vicky untuk mengetahui di mana keberadaan Vicky. Keesokan harinya, John marah besar kepada Epi karena anjing kesayangan Epi telah berak sembarangan di rumahnya. Namanya juga anjing. Lalu, dengan kerendahan hatinya, Epi pun meminta maaf kepada John lalu bergegas untuk membersihkan kotoran tersebut. Karena merasa ketakutan dan berteriak semalaman membuat Vicky mengompol di atas kasur. Kemudian, Epi pun melepaskan borgolnya dan menyuruh Vicky untuk mandi. Vicky yang mencoba untuk kabur kemudian diancam oleh Epi dengan sebilah pisau. Vicky bilang kalau ayahnya adalah seorang dokter. Ayahku akan memberikan tebusan berapapun uang yang kalian minta. Lalu Epi menjawab kalau mereka berdua sedang tidak membutuhkan uang. Kemudian Epi memaksa Vicky untuk menuliskan sepucuk surat untuk dikirimkan kepada ibunya dan bilang kalau dia baik-baik saja dan sedang pergi keluar kota. Dengan terpaksa, Vicky pun melakukan kemauannya. Saat ingin mengantarkan Vicky ke toilet, tiba-tiba John pulang. Dan John bilang, beristirahatlah, biar aku yang mengantarkannya. Namun, Epi merasa curiga bahwasanya suaminya sedang mantap-mantap dengan Vicky tanpa melibatkan dirinya. Karena merasa curiga, kemudian Epi mengetuk paksa pintu toilet tersebut. Kemudian John pun keluar dan bilang bahwa tidak terjadi apa-apa di dalam toilet antara dirinya bersama Vicky. Kemudian John pun merayu Epi dan mereka bercumbu mesra.
Melihat keduanya sedang lemah, Vicky pun mencari cara untuk kabur melewati jendela yang berada di dalam toilet. Tak lama kemudian, John pun menyadari bahwa Vicky sudah kabur. Lalu mereka pun bergegas untuk mencarinya di sekitar rumah. Namun ternyata Vicky masih berada di dalam dan bersembunyi di dalam bak mandi. Vicky berusaha keluar dari rumah itu. Namun tak lama kemudian dia berhasil ditangkap lagi oleh John. Dan Vicky disekap lagi di dalam kamar. Di tempat lain, Epi berusaha mengirimkan surat yang telah ditulis paksa oleh Vicky untuk dikirim ke alamat rumah ibunya. Sementara itu, di rumah, John berusaha untuk menggagahi Vicky. John bilang, biasanya dia akan melakukannya bertiga bersama Epi, namun dia sudah tidak kuat dan ingin melakukannya berdua bersama Vicky. Tak lama kemudian, Epi pulang dan melihat John telanjang kabur keluar dari kamar Vicky. Epi bertanya kepada Vicky apa yang telah dilakukan John kepada dirinya. Lalu Vicky menjawab bahwa John telah menidurinya. Mendengar itu, Epi marah besar kepada John. Namun John berdalih bahwasanya dia hanya membersihkan kamar tidur Vicky yang terkena ompol, lalu menyuruhnya untuk melihat mesin cuci karena ada selimut Vicky di dalamnya. Lalu Epi bilang kalau dia tidak menyukai Vicky dan menyuruh John untuk membunuhnya malam ini juga dan menggantinya dengan mangsa yang baru. Namun John menolaknya dan John bilang kalau tidak ada wanita yang aku cintai selain kamu dan tidak ada wanita lain yang dapat menggantikan posisimu. Mendengar rayuan John, akhirnya Epi pun luluh. Lalu John mengajak Epi untuk mantap-mantap bertiga bersama Vicky yang sudah terikat di ranjang. Lalu Epi pun membawa peralatan mantap-mantap mereka berupa mainan mesum seperti cambuk dan sebagainya. Lalu mereka berdua melakukan aksi bejat pertama mereka kepada Vicky di malam itu. Di sisi lain, ibu dan ayah Vicky melapor ke polisi atas penculikan karena sudah 2 hari anaknya tidak ada kabar. Namun, polisi tidak menanggapi laporan itu dengan serius dan bilang kalau Vicky tidak diculik, melainkan kabur dari rumah atas kemauannya sendiri. Surat yang dikirim Epi pun akhirnya sampai ke tangan ibu Vicky. Namun, ibunya curiga dengan isi surat tersebut karena tidak mungkin Vicky pergi keluar kota sedangkan pakaiannya masih utuh di dalam kamar. Kemudian, film pun berlanjut, di mana seusai melakukan mantap-mantap paksa, muka Vicky pun babak belur dan terbaring lemah di atas ranjang. Epi bilang agar siap-siap untuk melakukan mantap-mantap ronde kedua. John sekali lagi geram dengan kelakuan anjing Epi karena buang air besar sembarangan di rumahnya. Karena emosi, John pun langsung menginjak-injak anjing tersebut hingga anjing tersebut tewas. Melihat kelakuan John itu, Epi pun menangis dan marah sekali kepada John karena John telah menewaskan anjing kesayangannya itu. Lalu John pun menyesal dan minta maaf kepada Epi. Kemudian scene pun berganti di mana ibu Epi teringat kepada Jason, pacarnya Vicky. Lalu dia dan suaminya datang ke rumah Jason dan menunjukkan surat yang dikirim oleh Vicky. Jason bilang kalau alamat pengirim surat itu tidak jauh dari rumahnya. Lalu mereka pun bergegas melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun sekali lagi ditanggapi dingin oleh polisi. Kemudian mereka bertiga pun berinisiatif untuk mendatangi alamat tersebut tanpa adanya bantuan polisi. Kemudian scene pun berpindah di mana setelah melakukan mantap-mantap ronde kedua, Epi memaksa Vicky untuk menuliskan surat lagi kepada ibunya. Kemudian Epi memaksa Vicky untuk meminum puluhan obat tidur agar Vicky tewas tanpa menderita karena tusukan pisau seperti korban lainnya. Dengan rasa terpaksa, Vicky pun meminum obat itu satu persatu. Sementara itu, Jason dan orang tua Vicky pun tiba. Namun mereka justru mendatangi alamat yang salah karena Epi memakai alamat tetangganya. John dan Epi melihat orang tua Vicky yang datang. Karena takut ketahuan, Epi memaksa Vicky untuk meminum semua pil tidur itu. Namun, Epi menolaknya dan berteriak, "Bunuhlah aku, kamu hanyalah wanita lemah yang dapat diperbudak oleh suamimu. Padahal kamu sendiri tahu kalau dia tidak mencintaimu." Mendengar itu, John pun marah lalu berusaha membunuh Vicky dengan cara mencekiknya.
Namun justru Epi malah menikam John berkali-kali hingga John tewas. Kemudian Vicky melompat dari jendela dan berusaha untuk berlari. Melihat itu, Epi bukannya menghalangi namun malah justru membiarkan Vicky untuk pergi berlari. Lalu Vicky mengejar mobil ayahnya yang telah pergi meninggalkan kawasan perumahan itu. Tak lama kemudian, ibunya melihat Vicky berlari mengejar mobilnya. Lalu dia pun keluar dan saling berpelukan dan film pun berakhir. Pesan moral dari film ini, khususnya untuk perempuan, jangan keluar malam sendirian apalagi pergi bersama orang yang tidak dikenal. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.